ada yang bawa partner, biasanya mulai dari kawan, saudara, mekanik gitu bahasanya ya. Itu nggak profesional semua. Tapi memang ujung-ujungnya biasanya minta jatah. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Panlala. Dan hari ini saya berada di rumah lagi ya. Kita mau nyoba sebenarnya nanti kedepannya kita bikin video-video model kayak gini, yaitu video ngobrol aja, diskusi khususnya tentang mobil bekas. Selagi apa ya, kalau masih PPKM gini kita kan sulit ya, mau kunjungan showroom, mau kemana itu kita nggak bisa melakukannya sementara ini begitu ya. Jadi kita ngobrol di ruangan yang sederhana ini, ada di rumah, nggak kemana-mana. Nah, hari ini kita mau ngobrol mengenai partner atau pihak ketiga yang biasanya digunakan untuk sampai yang biasanya diajak gitu ya untuk memilih mobil bekas di tempat kami bekerja, maksudnya kok ngaku-ngaku punya tempat. Jadi ada yang bawa partner, biasanya mulai dari kawan, saudara, mekanik gitu bahasanya ya. Itu nggak profesional semua biasanya, dan ada yang mengajak partner profesional sekalian. Mungkin nanti yang akan kita rekomendasikan ke kalian tuh ya partner yang profesional itu ya. Tuh, jadi tapi kita mau bahas dulu pengalaman-pengalaman kita selama ini jualan mobil bekas taksi, karena sering terjadi nih ada pembeli gitu ya, calon pembeli belum beli nih, datang bawa temen yang katanya ahli dalam permobilan, khususnya kalau milih mobil bekas gitu. Tapi memang ujung-ujungnya biasanya minta jatah. Ya jatah lah ya bahasanya, nanti kan paham-paham sendiri lah ya. Kadang bukan cuma kawan, kadang biasanya juga bawa saudara. Artinya orang terdekat lah, ngakunya begitu, ini saudara saya mas, nanti yang bantu milihkan mobil, yang ngecek mesinnya, ngecek kaki-kaki dan semuanya lah. Tapi ya begitu, ujung-ujungnya malah lebih parah nih biasanya kalau saudara nih. Gak cuma jatah, bisa minta up harga. Tapi bisa gak sih di Bluebird up harga gitu? Oh, nggak bisa kan ya? Nggak bisa sama sekali, karena kwitansi resmi tercetak dari sistem atau aplikasi yang digunakan oleh Bluebird saat ini. Nggak ada itu up harga itu. Udah nggak usah coba-coba, daripada ribet kalian nggak dapat mobil malah sombong. kayak lagu keras. Terus biasanya begini bahasanya itu ya kan, ini cerita ya, biasanya ada orang datang gitu, pembeli datang bawa saudara gitu. Ini saudara saya mas, saya bantu kayak tadi ya. Terus kemudian saudaranya ini akan milih-milih mobil, mulai dari yang gitu-gitu di body ya kan. Mobil ada yang sampai digoyang-goyang, ini pernah lihat deh? Orang milih mobil sampai goyang-goyang, digenjot. Apa tujuannya? Digenjot gini. Terus yang paling sering itu ngecek knalpot keluar air apa enggak. Ya ini mungkin kita setuju ya, kalau knalpot keluar air emang bagus mungkin, nggak tahu juga ya. Ya pokoknya itulah, kadang-kadang entah itu benar atau apa namanya, hanya gayanya semata, tapi nggak tahu. Itu berdasarkan pengalaman yang jelas mereka biasanya. Kemudian nanti pelan-pelan nih ya, orang yang ngecek mobil ini bakal mepet-mepet ke sales biasanya. Mulai ngajak ngobrol sales, ini ya mas ya, saudara saya ini pasti beli, uangnya udah ada gitu biasanya, pasti beli cash mas. Tapi kalau soal mobil, apa kata saya begitu biasanya. Saya bilang mobil ini bagus, dibeli langsung. Gini-gini kalau nganterin itu nggak ada uang kopi, rokok gitu. Udah mulai begini biasanya deh, dalam beberapa waktu setelah milih beberapa mobil gitu. Nah kemudian yang parah lagi biasanya terakhir bakal tanya, nek sampai Yonda, kalau harganya itu nggak bisa sampai natur mas. Nah ini parah nih, saudara sendiri padahal katanya bisa nggak ditambah 1-2 juta gitu. Itu loh yang kenapa saya bikin video TikTok sampai misu itu loh, bacot kadang-kadang. Nggak bisa pokoknya kalau di Bluebird. Ya kita ini aja, jualan normal aja lah kalau gitu. Ya kalau kopi, rokok ya iyalah, masa sih nggak ada kopi, bukan begitu ya teman-teman. Iya. Saya bawa teman loh hari ini. Nah makanya karena ada hal seperti itu, kita mau memberikan rekomendasi kepada teman-teman berdasarkan pengalaman yang kita temui ya, dan yang kita baca juga referensinya di internet, di Instagram dan lain-lain ya. Banyak sumber informasi kalau sekarang. Ada pihak-pihak ketiga yang cukup profesional, yang profesional malah ya. Memang dia keluar biaya tapi hasilnya itu memuaskan lah gitu ya. Artinya menerima kendaraan dalam cukup legowo, apa adanya ya. Mobil itu memang dilaporkan apa adanya, sehingga
kita bisa menentukan mobil ini layak apa enggak sih kita beli ya. Oke, sebelum masuk ke sana, kita juga sebenarnya memberikan informasi kepada kalian, Bluebird sekarang sudah menambah fitur pembayaran, yaitu naik Bluebird bisa pakai GoPay. Bayarnya bayarnya bisa pakai GoPay, bisa pakai Shopee Pay, jadi enak. Bahkan otomatis ketika kita buka aplikasi, kita bakal tampil di layar sini, kita buka aplikasi itu sudah langsung ada menu pembayaran jika menu pembayarannya sudah kita add, sudah kita tambahkan gitu. Udah belum? Hah? Sudah. Ya udah ya, udah semua ya. Sudah. Jangan sampai belum yang ya. Penting yang tarifnya nggak bengkak. Oh iya, jadi begini, Bluebird juga ada fitur fixed price. Jadi sudah kayak apa ya, naik taksi, jadi tenang karena harganya itu pasti. Mau hujan, badai, macet, dibelok-belokkan yang jadi momok kadang-kadang ya, itu harganya bakal tetap ya. Ketambahan lagi sekarang kalau di Surabaya itu juga bisa loh order untuk angkut barang. Contohnya di Indogrosir. Di Indogrosir itu sebagian besar sekarang sudah menggunakan jasa taksi Bluebird di Surabaya. Juga diberikan tarif yang fix, tetap tarifnya. Jadi nggak usah khawatir ketika barang saya dibawa ke sana ke sini sehingga harganya bengkak. Enggak ada begitu. Ya teman-teman di Surabaya bisa nyoba deh. Pakai Bluebird sekarang lebih menguntungkan. Promonya nggak ada habisnya, itu yang paling penting. Ya kan, promonya banyak nih. Lihat ya, di aplikasinya. Hari ini ada promo banyak, bahkan ada potongan sampai 76% dari GoPay. Mudah-mudahan nanti kita disupport GoPay. Ya ini juga. Nah langsung aja kita masuk. Saya mau ngajak kalian untuk buka Google aja. Kita buka Google, kita bakal searching apa aja sih yang bisa digunakan. Jadi ada dua mungkin yang bakal kita informasikan kalian, yang pernah secara tidak langsung bersentuhan, dan satunya bersentuhan secara langsung beberapa kali. Autospektor yang pertama. Jadi autospektor ini adalah pihak yang melakukan inspeksi kendaraan dulu. Pamer langsung ya, websitenya begini, langsung pamer. Jumlah pelanggan 19.000 sekian. Ini lebih banyak dari video-video kita yang terakhir ditonton ini. Susahnya mencari penonton. Iya, viewer YouTube itu mulai begini. Apa karena kontennya nggak menarik, bosen gitu. Ini kita mainan ke TikTok, mainan ke Instagram, aduh. Mudah-mudahan konten yang ini cukup menarik sehingga kalian mau nonton. Inspeksi selesai 30.000 sekian. Banyak ya mobil yang sudah dicek berarti. Terus garansi terjual. Jadi ada garansinya nih Autospektor. Mereka menginspeksi mobil, kemudian muncul hasilnya itu ada garansi. Rekanan dealer 422 kita bukan rekanan ya sayangnya. Tapi banyak ini Fikar ngapain pakai lampu ini jadi panas. Jadi kita pernah beberapa kali, saya mungkin 3 kali seingat saya Autospektor itu datang. Pertama kali datang tuh memang ngecekin mobil gini amat gitu ya. Kayak dokter. Iya. Stres saya lihatnya. Tapi untungnya selama ini itu nggak ada akhirnya yang setelah dicek itu batal nggak ya? Nggak jadi mas, mobil jelek nggak ada, lolos. Terus kita kalau scroll ke bawah itu ada lihat contoh laporan. Nah ini ya, ini penting banget nih. Kita juga dikirimin oleh Autospektor. Ini loh mas, kondisi mobil yang kamu jual itu kayak gini. Nah ini contohnya. Iya ada gridnya, interiornya apa, eksteriornya apa, mesin, transmisi, skor keseluruhan apa. Nah biasa kita berada di sini, kadang di C juga pernah ya. Kadang tuh dulu tuh pernah malah mobil belum dikerjain, belum apa-apa, baru selesai ngecat dicek, kan susah jadinya. Jadi detail sekali teman-teman, termasuk sampai surat-surat. Saya nggak tahu biayanya berapa. Silakan jika tadi teman-teman cukup tertarik, kontak aja Autospektor, buka webnya gitu ya. Pernah dengar bisikan nggak sih biayanya berapa? Biayanya hampir 2 juta. Oh iya? Lumayan ya. Tapi hasilnya kan puas gitu. Karena begini, kita kalau beli mobil bekas itu nggak bisa memang duit itu pas-pasan gitu. Mobil harganya 70 juta misalnya, duitnya 70. Waduh, nggak mungkin itu. Iya kan ya? Begitu mobil kita beli nih, terutama kalau orang beli mobil pertama, baru beli mobil itu sudah kepikiran pingin nambah apa gitu. Nanti dikasih sarung setir ya gitu biasanya kan gitu ya. Nanti dikasih ini loh ya, alasnya HP gitu lah yang ada di dashboard. Udah pasti tuh. Peleknya kok biasa. Pelek terlalu. Kadang-kadang kita keluar 2-5 juta setelah itu. Belum lagi kalau misalnya kurang yakin, akhirnya kita harus tune up, kita harus
ganti oli. Nah, Autospektor bisa memberikan rekomendasi itu. Iya. Oke. Terus yang berikutnya, kenapa kita tutup jadi keluar fotonya arah? Yang berikutnya yang kita tidak pernah bersentuhan langsung, tapi kita pernah bersentuhan dengan salah satu konsumennya, yaitu BMI. BMI itu berburu mobil impian. Ini punyanya YouTuber terkenal Mas Wahid. Ini juga ada websitenya ternyata. Webnya ini teman-teman. Kok kayak website rentalnya ya bro? Iya. Iya sih, ada Elep, ada Innova. Sebelahnya ini mobil yang lebih kecil lagi. Ini, wah ini dia Vios ini bro. Terus ada apa ini? Mercy. Ih, kayak ini ya, kesan websitenya kayak rental mobil. Kan ada BMI, jadi motonya begitu, berburu mobil omsetkan Mas Wahid. Jadi ini juga kalau melihat YouTube-nya, kita juga penonton setianya Mas Wahid itu memang seru banget kayaknya ya. Jadi timnya Mas Wahid gitu. Kita juga belum tentu bisa bekerja di sana gitu ya. Ini timnya khusus, nih dia. Ini dia ada timnya berikut dengan nama-namanya. Brengki nih yang terkenal, Brengki Warna Putra. Oke, jadi nah ada tombol pemesanan di sini, klik pesan mobil. Kalau klik pesan mobil munculnya apa? Oh, jadi ngisi form pemesanan lengkap. Karena mereka juga ada di YouTube, kemudian prosesnya juga termonitor dengan video gitu ya. Jadi kita sangat percaya kalau kita, walaupun kita tidak punya pengalaman pemesanan. Biaya tanda jadi pemesanan akomodasi 1 juta nih, seperti biaya akomodasi ini seperti biayanya mungkin ya. Oke. Tanda jadi pemesanan ke Mas Wahid. Oke, kira-kira itu. Ada 2 partner pihak ketiga yang profesional yang bisa teman-teman jadikan untuk partner memilih mobil bekas. Apakah Mas Wahid ini berburu mobil impian memfasilitasi juga untuk pemilihan mobil bekas taksi? Setahu saya iya, tapi nggak tahu lagi. Iyalah memang segala macam mobil bekas sih kayaknya. Ya. Itu kemudian yang ketiga, jangan lupa tujuan utama kami bikin video ini adalah mempromosikan diri sendiri. Alhamdulillah kesambut. Bisa juga untuk khusus pembelian mobil bekas taksi di Bluebird, kalian percayakan kepada timnya Panlala. Karena kami juga memonitor, melaporkan prosesnya melalui video-video seperti ini. Saya pikir cukup bisa diandalkan karena orang-orangnya juga sehari-hari bergelut dengan mobil bekas taksi. Kita juga seperti biasa menyampaikan kondisi mobil apa adanya ke pembeli. Jika pembeli ingin melakukan pergantian spare part yang mungkin durasi pakainya lifetime-nya udah pendek, ya kita juga sampaikan biasanya gitu. Untuk kontak-kontak yang bisa dihubungi dari timnya Panlala ada di deskripsi video ini. Kira-kira itu dulu teman-teman untuk malam ini. Mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat. Cukup panjang videonya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Amin. Video terakhir Black Phantom, jangan lupa ditonton, mobilnya keren banget. Salam Bios Limo.